Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Nurleni, guru SMA Negeri 3 Ogan Komering Ulu, dan juga sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Program Studi Pendidikan Ekonomi pada Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan bagaimana cara pembelajaran secara daring. Selamat menyaksikan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya anak-anak sehat? Sehat, Bu. Baiklah, terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi kelanjutan minggu yang lalu. Kita awali menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Menyanyikan lagu Indonesia Raya telah selesai. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan doa pembuka. Silakan Muhammad Indra Wijaya untuk membuka kegiatan pembelajaran ini dengan doa bersama. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Indra. Kita lanjutkan. Ibu akan absen dulu ya. Oke, Dina Fitri kelas ya. Kita akan membuat kesepakatan kelas seperti biasa. Baik, di sini sudah ada kesepakatan kelas kita ya. Oke, baik. Terima kasih Nak telah membuat kesepakatan kelas ini. Semoga kesepakatan kelas ini dapat kita laksanakan dengan baik ya. Siapkan dulu pena, buku kalian ya, agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ada di sebelah kiri itu gambar apa? Oke, Gambar permintaan dan penawaran di pasar, Bu. Oke, gambar permintaan dan penawaran di pasar. Oke, sesuai dengan konsep kita kemarin ya. Kemudian yang di tengah tuh gambar apa tuh? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Gambar orang yang sedang menerima uang, Bu. Iya, gambar orang yang sedang menerima uang. Oke ya. Nah, kalau orang yang menerima uang itu, kalau kita kaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, itu gambar tersebut mencerminkan apa, Nak? Oke, siapa yang bisa jawab? Iya, Pak Jeria, semakin besar pendapatan, maka semakin banyak barang yang akan kita minta di pasar, ya. Baik, kita lanjutkan ya. Kalau gambar yang paling kanan nih, gambar yang paling kanan itu ada gambar seperti timbangan. Gambar apa itu? Oke, silakan yang angkat tangan. Siapa yang masih ingat hukum permintaan dan penawaran itu apa? Bunyi hukum Baiklah, saya akan menjawab apa itu hukum permintaan dan hukum penawaran. Hukum permintaan berbunyi, semakin mahal harga barang, maka semakin banyak barang yang diminta. Dan sebaliknya, dengan asumsi ceteris paribus. Hukum penawaran itu berbunyi, semakin mahal harga barang, maka semakin banyak barang yang dijual dan sebaliknya dengan asumsi ceteris permintaan dan penawaran. Nah, itu materi kita minggu yang lalu, Nak. Nah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari submateri fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, materi di atas itu gambar apa saja tuh, Nak? Yang kalian bisa lihat di layar itu gambar apa saja? Salwa, silakan Salwa. Gambar penjual dan pembeli gula pasir serta gambar dagang durian, Bu. Oke, kalau kita dapat memahami materi ini dengan baik, maka kita dapat ya menganalisis kemungkinan banyaknya barang yang akan dibeli oleh ini. Baik ya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Dan yang terakhir nanti, kalian juga dapat mengkomunikasikan analisis fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Link kuisis kita untuk pretest hari ini. Silakan.
materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita lanjutkan untuk pembahasan materi fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Berkaitan dengan apa nak biasanya? Kalau sudah dari Mengenai rumus, Bu. iya, mengenai rumus. Ada lagi? Lesi? Matematika, Bu. Iya, mengenai matematika. Ada lagi fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan A min BP. QD itu merupakan jumlah barang yang diminta. A itu merupakan nilai konstan, min B itu koefisien dari harga, sedangkan P itu adalah harga. Kita lanjut bagaimana cara menghitung fungsi permintaan. Nah, ini ada contohnya nih. Nah, kita lihat di sini untuk menyelesaikan fungsi permintaan itu menggunakan rumus P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min P1. Kita sederhanakan dari hasil pensubstitusian angka-angka ke rumus tadi, kita sederhanakan jadi P min 1500 dibagi 500. 500-nya dari 2000 dikurang 1500 sama dengan Q min 100 dibagi min 20. Min 20 dari mana? 80 dikurang 100, dapatlah min 20. Ini langkah keduanya. Gimana? Ya, Muhammad Indra Wijaya, ada yang ingin ditanyakan? Muhammad Indra Wijaya, silakan. Saya masih bingung, Bu. Ya. 160 dan 0,04 itu dapat dari mana ya, Bu? Yang ini ya. Jadi dari hasil sumbu koordinat ini kita bisa tarik garis dari sudut kanan bawah ke sudut kiri atas. Jadi dapatlah garisnya, garis permintaan ID sama dengan 160 min 0,04. Nah, dari kurva ini kita bisa menganalisis, nak, jika harga kue dadar gulung naik sebesar Rp1, maka jumlah permintaan terhadap kue dadar gulung akan turun sebanyak 0,042 dengan asumsi ceteris paribus, atau keadaan lainnya tidak berubah kecuali faktor harga barang itu sendiri atau harga dari kue dadar gulung itu sendiri. Bu, mau tanya, Iya. kenapa kok bisa kenaikan harga Rp1 kue bisa menurunkan 0,042 permintaan? Jawab. Karena di sana ada kenaikan harga sebesar Rp500 dan penurunan permintaan kue sebanyak 20 buah. Maka kita dapat membuat perbandingan harga dengan kue yang diminta, yaitu 1 berbanding 0,04. Iya, benar ya, Salwa ya. Kurvanya dengan kurva permintaan tadi, nak, ya. Kalau kurva permintaan tadi seperti ini bentuknya, sedangkan kurva penawaran seperti ini ya. Berbeda ya. Kalau permintaan tadi berbanding terbalik, kalau kurva penawaran itu berbanding lurus. Nah, kita perhatikan. Menurut saya, Bu, analisisnya adalah kalau terjadi kenaikan harga sebesar Rp1, maka akan terjadi peningkatan penawaran jeruk sebanyak 0,004. Kalian bagi kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok yang kemarin saja ya. Itu terdapat 2 kelompok. Nah, ini kalian bisa lihat permasalahannya ya. Oke, kelompok 1 sudah ada 3 orang yang bergabung. Nah, sudah mulai menjawab ya. Kelompok 1 sudah mulai menjawab, ada 3 orang nih. Jangan salah masuk kelompok ya. Ini kelompok 1 kayaknya baru 3 orang nih yang gabung. Tadi nama-nama kelompoknya. Kelompok 1 Indra, Akmal, Dina, kemudian Ahmad Fajri dan Anissa. Kelompok 1. Oke, kelompok 2 sudah sampai di grafik nih. Ayo semangat, nak. Jika harga durian dinaikkan sebesar Rp1, maka penjualan durian akan bertambah sebanyak 0,005 buah dengan asumsi. Terima kasih dari kelompok 2 sudah mempresentasikan. Kita lanjutkan presentasi dari kelompok 1 ya. Analisisnya, Bu, kenaikan harga gula pasir sebesar 2.500 dapat mengakibatkan penurunan permintaan gula pasir sebanyak 8 kilo dengan asumsi faktor yang mempengaruhi permintaan gula pasir tidak berubah kecuali harga. Saat ini sudah mulai musim hujan. Bagaimana jika durian yang tersedia banyak untuk dijual tersebut langka terkena hujan? Apakah penjual akan tetap bertahan dengan menaikkan harga buah duriannya? Jika penjual durian Buah lekang terkena hujan dipengaruhi oleh faktor iklim. Tentu saja penjual tidak bisa bertahan dengan harga yang tinggi, dan untuk meminimalisir kerugian yang besar, penjual dapat menjual buah
durian dengan harga pokok serta mengupas durian untuk dijadikan bahan makanan olahan khas Sumatera Selatan seperti lempo atau tempoyak yang bisa dijual kembali. Iya. Satu. Ya. Mengapa kenaikan harga Rp2.500 bisa menyebabkan terjadinya penurunan permintaan gula pasir sebanyak 0,0008 kg? Oh iya, pertanyaannya sesuai dengan hasil analisis tadi ya. Oke. Iya, Bu. Bagaimana kelompok 1? Kenapa nih kenaikan harga gula pasir sebesar 2.500? Jadi maksud kelompok kami adalah kenaikan harga gula pasir sebesar Rp1 dapat mengakibatkan penurunan permintaan gula pasir sebanyak 0,008 kg. Apakah Oh. bisa dimengerti? Gimana Muhammad Aldi dan teman-teman di kelompok 2? Apakah sudah Baik, jelas? cukup jelas, Bu. Cukup jelas. Baik. Terima kasih, Pak Indra. Baik, terima kasih ya. Baik, kalau sudah cukup jelas semua, tidak ada lagi pertanyaan, kan terima kasih kepada kalian semua yang telah aktif berkolaborasi, berdiskusi bersama dalam membahas sebagai penilaian akhir dalam kalian memahami materi fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai fungsi permintaan dan fungsi penawaran, yaitu dimana kalau kita berbicara masalah fungsi permintaan, yaitu suatu persamaan yang menggambarkan hubungan antara jumlah barang yang diminta dan dengan harga barang yang diminta. Ya, Triwulandari, silakan Triwulandari. Hari ini kita telah mempelajari tentang perhitungan fungsi permintaan dan fungsi penawaran, serta cara menganalisis fungsi tersebut melalui grafik. Tambahan yang paling disukai hari ini, materi kita hari ini. Materi yang paling disukai fungsi permintaan, Bu. Karena saya sebagai konsumen dapat mengetahui kemungkinan perubahan harga maupun faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi saya sehari-hari, Bu. Oke, ya, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya, kira-kira apa nih yang belum paham untuk materi kita hari ini? Apakah bisa permintaan konsumen dan penawaran produsen itu bertemu sehingga dapat terjadi pembelian yang sama-sama menguntungkan? Pembeli mendapat barang yang sesuai dengan keinginannya dan produsen juga mendapat keuntungan sesuai dengan keinginannya. Suatu keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, ya. Yang ditanyakan oleh Akmal tadi itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Tentu saja bisa Akmal ya, karena antara permintaan dan penawaran itu pasti ada titik temunya. Nggak bisa penjual itu mempertahankan harga jualnya yang tinggi, pembeli juga tidak bisa mempertahankan harga permintaannya dengan harga yang paling rendah. Pertemuan antara suatu persamaan QD sama dengan QS itu tentu saja di materi pertemuan berikutnya. Jelas Akmal? Jelas, Bu. Kita tutup dengan doa penutup. Silakan Ketua Kelas Muhammad Indra Wijaya. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semua anak-anak yang sangat luar biasa pada hari ini telah mengikuti pembelajaran dengan materi fungsi permintaan dan penawaran. Sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Dan tidak lupa pada kesempatan ini Ibu akan tutup dengan pantun juga. Sungai Ogan ayahnya berseh, Bada Uhang memancing ikan. Cukup sekian dan terima kasih. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.